Ketika nelayan ini udah nggak mau, dibunuh bos. Info yang gue dapet, itu CIA memang sengaja ngebuat pabrik rumahan di sana. Oh, cuma Torkon aja tuh ya? Torkon bos. Gila ya? Nah, Monopoli nggak sih, Bang? Roll and action. halo penonton Intip Sana, Intip Sini. Kembali lagi dengan kami. Saya Martin Laurel. Saya Antoni Komprat. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang seru, menegangkan, dan penasaran untuk kita ulas. Kita mau bahas apa nih, Bung Martin? Kita akan bahas Papua. Wah. Ada apa nih dengan Papua nih? Biasanya nih kan, Iya. menjelang peristiwa-peristiwa politik besar bos, Papua ini gejolak. Benar. Ya kan? Gejolak. Nah, gejolaknya tidak sekedar unjuk rasa, aksi damai, tidak sekedar itu. Kontak tembak Wah. antara pejuang Papua dan aparat TNI Polri. Oke. Nah, ya kan? Beberapa tahun lalu tuh kita dikagetin, bos. Soal apa tuh? Senjata ilegal. Bukannya ini sebenarnya persoalan yang lumrah kita dengar di Papua, tapi sampai sekarang belum ada solusi yang konkret ya untuk membasmi persoalan senjata ilegal ini. Mungkin kita bisa lihat dari siapa sales tanda kutip. Orang yang bisa jual beli ya. Jual beli, middleman. Apa nih hasil intipan lo soal jual beli senjata di Papua nih? Filipina, bos. Wah, kok Filipina nih? Namanya nama lu tuh. Coba lu terangin dikit tuh. Kalau soal perdagangan yang ada senjata yang masuk ke Papua berdasarkan info intipan kita nih ya, gua dapat hasil info intipan ada satu nama bos yang diduga sebagai salah satu agent yang punya peran untuk senjata itu bisa bolak-balik masuk Indonesia dan Keren. Filipina. Namanya kalau berdasarkan info yang gue dapat namanya Anton Gobay. Bukan Anton Komrat ya? Bukan, ini Gobay nih. Gobay nih. Jadi jangan disama-samain nih, bisa jadi tersangka juga kita nih kalau disama-samain nih. Nah, gimana nih si Anton Gobay ini? Anton Gobay ini berdasarkan hasil intipan kita, dia itu menggunakan paspor sebagai pengajar di sekolah terbang di Filipina kalau nggak salah ya. Jadi dengan paspor itu dia bisa bolak-balik masuk di wilayah udara Filipina dan Indonesia dengan dalil sebagai pengajar penerbangan. Oke. Modus ya? Modusnya. Tapi kita tahulah apa yang dibawa kan. Oh iya, betul. Ada jalur udara ya. Dia pilot ya. Ya. Nah, yang gue dengar nih, benar nggak sih? Dia itu setahun hampir ratusan pucuk senjata bisa dibawanya. Dia sendiri belum jaringan. Itu sama sebenarnya dengan info yang gue dapat. Bolak-balik wilayah udara Indonesia memang membawa ratusan pucuk senjata untuk membantu kelompok Papua yang memberontak di sana. Oke, lu pakai frasa pemberontak ya? Gue pakai frasa pejuang, bos. Pejuang Papua, bos. Mungkin di sini agak beda frasa, tetapi kita sama-sama merah putih. Terus apa lagi nih yang lo dapat nih? Itu kan Filipina Selatan tuh ya. Filipina Selatan. Moro dong. Ya. Jadi dia tuh punya punya kaki tangan jaringan lah, gue bilang. Itu tuh sampai ke nelayan tradisional. Oh, berarti dia juga punya jejaring untuk teman-teman yang pejuang di Filipina juga tuh ya? Iya, gue kan sempat lama tuh di Sulawesi Utara dulu sebulan ya. Benar-benar. Jadi gue kan, coba lo ceritain dong di sana pengalaman lo. Jadi waktu itu gue tuh sebulan tuh hampir setiap waktu tuh ngobrol sama nelayan, ya kan? Nah, nelayan di Sulawesi Utara tuh rata-rata
dari Sangihe. Oh, Ya, Kepulauan Talaut, Sangihe ya. Ya, Sangihe, Talaut gitu-gitu deh. Nah, Itu kan memang deket banget sama Filipina tuh. ya, Ah, jadi tuh awalnya nih jaringannya ini nawarin duit, bos. Duit, ya kan? Baik nih. Oh, dia menawarkan bantuan duit ya. Duit, ngasih duit, ya kan? Gua bawa Untuk nih. nelayan sana ya. Untuk nelayan sana, nah ini bawa ini ya, gitu. Bawa ini gitu. Nah, tapi ketika nelayan ini udah nggak mau, dibunuh, bos. Berarti kayak semacam apa ya? Lingkaran setan mungkin ya. Jadi udah masuk udah nggak bisa keluar lagi dalam. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi dibunuh, bos. Nah, ada beberapa juga bahkan yang sampai tanda kutip mereka tuh menghilangkan diri, sengaja supaya tidak diburu. Tapi setahu gua bukannya di dekat Kepulauan Sangihe itu di perairan itu bukannya ada pangkalan militer Amerika situ. Nah itu dia. Ini kan Masa bisa ada aktivitas kirim senjata bolak-balik itu harusnya kan bisa terdeteksi sebagai aktivitas mencurigakan ya? Nah ya, itu dia yang anehnya ya, yang anehnya. Jadi kayaknya nih ya, kayaknya ini memang apa ya mungkin ini gue pakai pendekatan film deh. Iya. Iya. Lu nggak tahu, gue nggak tahu lu udah nonton atau belum. Filmnya itu film fiksi sih, fiksi. Itu tuh artikel 370. Kayaknya gue belum nonton deh tuh. Tuh, film India. Habis ini pasti gue nonton. Film India. Di film India, dia berbicara soal Kashmir. Oke, ya. Kashmir. Kashmir. Jadi berbicara tentang lembaga keamanan intelijennya India deh dengan Pakistan, ICI, ID gitu kan, IDI gitu. Nah, jadi satu sudut pandang yang menarik. Jadi ada perwira intelijen di sana itu, gue lupa namanya Kawar atau siapa. Iya. Dia ngebangun jaringan, ya kan, ngebangun jaringan dengan di film itu pakai istilah backdoor, jalur belakang. Oke, Ya kan. Gue nggak ngerti banget lah, tapi dia pakai frasa itu. Nah, jadi si perwira intelijen ini, kalau mungkin di kita tuh bahasanya kabinda lah mungkin. Inilah ya, penanggung jawab intelijen untuk tingkatan daerah ya. Ya, tingkatan satu wilayah. Ya kan. Jadi dia itu berhubungan dengan jaringan-jaringan ini loh, Pakistan. Terus dia diserbu tuh sama ada perempuan, agent juga. Dia bilang begini, si terduga A, terduga B itu kenapa kau lepaskan, bla 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 begitu. Si perwira aja bilang, dia itu aset saya. Nah, lalu dibalikkan sama si cewek ini, dia bilang, dia yang aset kamu atau kamu yang asetnya dia? Paham gua. Nah, ini udah ilmu tipu sana tipu sini kan gitu. Ini siapa yang ditipu, siapa yang korban nggak tahu lagi. Nah, gua rasa begitu men, situasi di sono. Berarti antara pihak si pedagang dan juga orang yang mengantar tuh sama-sama saling memanfaatkan lah ya. Iya, nah yang kita bingung kan, ini kan nelayan daerah terpencil kan. Iya. Bukan gua maksudnya mengkerdilkan nelayan di sana, tapi kan itu daerah terpencil yang memang secara tradisional, tradisi, mereka itu begitu brojol, langsung jadi nelayan. Benar. Gitu. Nah, ini kan datang nih siapa? Gaboy. Si Gaboy kan datang buat duit segala macam gitu. Dan gua rasa juga si Gaboy ini bagian aset dari kelompok tertentu lah. Kelompok tertentu ya kan. Tapi kalau gua boleh menuding nih bos ya, berpraduga tak bersalah lah ya. Seorang Anton Gobay ini bisa bolak-balik Indonesia, Filipina, bisa masuk wilayah udara Indonesia, Filipina dengan membawa muatan senjata seperti itu. Bisa kita tuding dia sebagai seorang agen asing nggak sih sebenarnya? Bisa. Kalau gue pikir dia bisa. Jadi karena menurut gue itu nggak masuk akal dia bisa bolak-balik tanpa punya backup yang kuat ya. Dan banyak pihak yang terlibat dalam bisnis tanda kutipnya dia. Iya. Ratusan pucuk loh, bos. Iya, makanya. Mulai dari panjang, pendek, dan amunisi. Tapi yang uniknya begini, bos. Info yang gue dapat juga.
ke, apa juru bicaranya apa sih yang gerakan pemberontakan di Papua, TNPB OPM ya? Jubirnya itu membantah Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat. Ya. TNPPB. Si Semi Semboy kalau nggak salah namanya. Itu membantah kalau si Anton Goba ini bagian dari anggotanya, kelompoknya dia. Gue tahu lu ngintip Multatuli lu. Gue tahu lu ngintip proyek Multatuli lu. Membantah loh. Jadi ini makin menambah kecurigaan gua nih ya, Anton Goba ini sebenarnya adalah agen intelijen yang diperalat untuk kepentingan tertentu. Masuk akal. Ini gue dapat juga tuh, tapi gue tuh nggak dapat juga tuh. Jadi kan kalau open source-nya ya, Iya. dari Filipina Selatan, terus singgah di Sangihe Laut sono. Iya. Habis itu masuk Wilayah terluar lah. masuk Maluku Utara, ya kan? Habis masuk Maluku Utara dia baru ke Jayapura, Timika sejenisnya. Oh, berarti itu peta perkiraan ininya dia ya? Iya. Jalur logistik ya? Jalur logistik. Nah, jadi yang nggak pernah tersorot sampai sekarang itu ya, nggak pernah sorot. Info yang gue dapat, itu CIA memang sengaja ngebuat pabrik rumahan di sana. Bagaimana bisa melindungi nelayan tradisional di sana supaya nggak terlibat. Itu nggak tersorot. Itu yang seharusnya jadi PR pemerintah ya? Nah, iya. Gue takutnya nih, ya kan, lembaga keamanan kita, lembaga keamanan intelijen kita. Apa aja tuh? BIN doang atau TNI Polri? Kalau udah bicara ini gabungan lah. Iya, udah. TNI Polri pasti, BIN udah pasti lah. Udah gabungan lah, ini udah semua lah, ya kan. Intel imigrasi juga pasti terlibat. Harusnya ya. Menurut gue tuh orang kayak Anton Goba ini jangan dianggap aset, jangan dianggap jaringan, tumpas. Dia sudah harus masukin sebagai musuh negara tuh ya. Iya, tumpas gitu. Ini kan mungkin ada aja nih yang pengen cari nama, pengen garing supaya dapat info kan. Iya. Gitu kan. Lah ini kan senjata yang masuk ke Papua itu kan untuk bunuh petugas di sana juga, nakut-nakuti masyarakat di sana. Gitu. Namanya perang ya, kita nggak tahu ya, gitu. Senjata itu. Dan yang pasti kan peluru dan senjata itu nggak punya ideologi, nggak punya agama, dia cuma punya uang. Benar-benar. Nah. Jadi PR buat pemerintah nih ya untuk memproteksi warga lokal di wilayah Kepulauan Terluar agar nggak dijadiin alat untuk kejahatan-kejahatan kayak gini nih. Lah iya, gitu. Kita kan nggak usah masuk ini oknum-oknum TNI Polri yang jual senjata ya. Karena berapa sih itu bisa dibawa? Yang paling besar ini kan dari Filipina, bos. Oke. Karena info yang gue dapat, itu CIA memang sengaja ngebuat pabrik rumahan di sana. Oh, berarti CIA sudah punya safe house di wilayah sana ya, di wilayah Talaut situ ya? Kalau info lo? Info yang gue dapat, iya. Oh enggak, ini yang safe house di Filipina. Oh, yang di Filipina, tapi itu jaraknya ke Talaut itu sangat dekat tuh ya? Sangat. Berarti ya perbatasan kita saat ini kondisinya rawan juga dong berarti? Ya rawan. Tapi lo dapat intipan nggak sih berdasarkan dari kegiatan gelap itu berapa jumlah uang yang dihasilkan? Miliar, bos. Per tahun. Per tahun. Masa sih cuma miliar? Pasti gede lah. Ya. Miliar dolar atau miliar rupiah nih? Ya, miliar ini kan terjadi di angka terakhir itu 999 miliar. Anjir, itu mah udah menyentuh 1 triliun juga. Di bawah 500 M. Setahun 500 Betul, M. fantastis juga. Ya pasti itu mengalir ke tangan oknum-oknum tertentu lah ya. Iya, yang gue tekankan sekali lagi, ini kalau nelayan nggak mau bawa, itu keluarganya dihabisi. Itu sih maksudnya kasihannya begitu sih. Yang lucunya, ini nelayan ada yang tinggal di Sulawesi Utara. Keluarganya bisa dihabisi di Sulawesi Utara, bukan di Talaut. Wah gila sih, maksudnya prihatin banget lah untuk praktek-praktek kayak gitu ya, namanya nelayan lokal yang pikiran mereka hanya untuk dapat duit, tapi konsekuensi di belakangnya harus mengorbankan keluarganya tuh ya nggak manusiawi lah kalau menurut gua sih. Iya benar, itu tuh kalau lu pernah ke Sulawesi Utara tuh ada kota namanya Kota Bitung.
Oke, Bitung. Di seberang Bitung tuh ada Pulau Lembe. Oh. Di seberang kota Bitung ada Pulau Lembe, masuk administrasi Pulau Lembe yang ada patung Tuhan Yesusnya. Oh, ya. 90% nelayan tuh. 90%. Dan mereka ada banyak yang terlibat juga dalam kegiatan ilegal itu. Gue nggak berani bilang. Itu. Gue cuma bilang clue-nya di situ. Tuh 90% Di Pulau MB, Pulau Lembe. Lembe, Hampir 90% itu pelaut. di Kota Bitung ya. Ya, Kota Bitung. Administrasi Kota Bitung masih. Itu. Nah, itu tuh nelayan, Bos, dan nelayan tradisional. Nah, rata-rata itu orang Talaut sono. Orang Talaut yang Ya, tinggal di situ ya. Tinggal di situ. Sukunya suku Talaut situ. ya Sangir Talaut situ-situ lah. Nah, jadi yang lucunya begitu. Ini dia nggak nolak, tapi bisa dihabisi tuh kalau katanya, diancam, ditekan segala macam. Tapi berdasarkan info, bukannya info yang gue dapat itu Anton Gobayu udah ditangkap ya, udah ditahan di Filipina ya? Karena dia mau pakai paspornya itu ditahan kan ya. Iya, udah Nah. tahan imigrasi sana. Ya Filipina ini kan bagian dari mitra strategis Amerika di ASEAN. Iya. Gitu. Kita nonton film-film lah, begitu asetnya CIA ditangkap atau agent CIA ditangkap, ada tuh yang ngambil kan. Iya. Selamatin gitu. Harusnya ditangkap di Indonesia. Gitu. Harusnya dia dideportasi ke Indonesia. Bukan ditahan di sana ya? Bukan. Karena kejahatannya karena kelakuannya itu mengakibatkan kejahatan di Indonesia. Iya, seharusnya sih Gitu. pemerintah Indonesia harus mendesak pemerintah Filipina supaya mengadili Anton Gobay itu di Indonesia. Ya kita berharap sama Pak Prabowo lah, presiden terpilih kan. Iya, Gitu. kita itu juga sih supaya Pak Prabowo atau mungkin posisi beliau hari ini sebagai Menhan bisa mendengar juga bahwa ada loh Pak praktek-praktek perdagangan senjata ilegal di wilayah pulau terluar Indonesia itu yang harus nanti ketika Bapak memimpin harus segera diatasi. Tapi lo dengar nggak uangnya dari mana? Coba dong kasih tahu dong. Uangnya ini kan ada berapa faksi ya, Iya, pejuang-pejuang bersenjatanya Papua ya. Kalau bahasanya pejuang sih gua. Enggak, gue ngikuti logika mereka aja. Oke. Ya kan, gue ngikuti logika orang yang berseberangan dengan NKRI. Gue ngikutin aja. Karena kalau gue pakai pemberontak juga nanti kita seolah-olah nggak ada pro kontra. Oh iya, siap. Gitu. Kalau gua sih pada prinsipnya ya NKRI lah. Iya, merah putih harus berkibar, Bos. Harus Gitu. NKRI kita. Nah, gue pakai logikanya mereka tuh, karena media-media yang gue baca ngomongnya pejuang semua. Ya. Nah, kita selidiki aja medianya kemana arahnya. Nah, jadi uangnya itu tuh aneh gitu kan. Papua itu daerah inflasi, salah satu daerah inflasi tertinggi di Indonesia. Iya. Tingkat kemiskinan tinggi juga Iya. setahu gua. Apa-apa susah. Uang dari mana? Uang ini dari mana? Iya. Beli senjata ini segala macam. Iya, itu juga gua penasaran tuh. Coba dong keluarin hasil titipan itu, dari mana duitnya tuh? Kalau dibilang narkoba, kejahatan narkoba, penduduk di sana sedikit, Iya. ya kan? Nggak masuk dalam skema kriminal tuh, nggak strategis wilayahnya. Iya. tuh. Kalau dibilang dari pohon ganja, kita belum pernah dengar di Papua. Belum banyak ada. ganja. Beda dengan waktu GAM dulu ya. Belum dengar ya. Nah, belum dengar. dengar. Waktu GAM dulu kan jelas tuh uang transaksi. Dari inilah Salah satunya. salah satu pemasok terbesar lah. Nah, gitu. Dan uang ini dari mana kalau nggak ada bantuan dari gitu? CIA Bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. atau intelijen Cina? Cina mungkin bisa jadi dalam kerangka merebut emas Freeport ya. Bisa jadi gitu. Banyak kemungkinan. Nih uang ini dari mana? Tapi fakta yang terpapar itu uang hasil korupsi. Gua nggak yakin di situ. Korupsi? Apa Otsus? Otsus dan Desa. Bisa jadi sih. Seberapa banyak dikumpulin? Bos? Karena yang gue tahu yang dapat infonya ya KPK agak kesulitan untuk mendetek aliran korupsi di wilayah Papua karena
ya kondisi lokalnya belum ibarat bisa di bahasa halusnya itu belum sadar pentingnya pemberantasan korupsi lah kalau gue pakai bahasa halusnya. Ya kita lihat aja kasus Lukas NMB kayak gimana kan. Gua rasa itu yang diinginkan oleh si pembuat opini. Ya. Supaya kita ngejar. Jadi apa ya, duit yang dipakai untuk beli senjata itu, duit korupsi yang dipakai untuk beli senjata itu adalah ya senjata yang diedarkan oleh oknum TNI Polri. Oke. Yang jumlahnya cuma 1 pucuk, 5 pucuk, 10 pucuk gitu. Yang setahun itu cuma 2 miliar. Padahal yang lebih besarnya dari mana uangnya? Nah. Oke. Dari mana uangnya? Menarik. Itu. Nah, ini sama kayak fenomena baru-baru ini, Bos. Apa tuh? Ya kan? Tiba-tiba banyak orang ngebahas soal uranium, Bos. Oh, iya sih, Lu gua baca kan? baca gue belum udah lumayan concern orang untuk bahas soal uranium ini. Gue coba tanya kan sama sumber gua. Ya, apa tuh hasil Sama sumber intimannya? gua kan. Sumber gua bilang gini, "Bro," katanya. Ini gua nggak ngintip nih, gua langsung tanya nih. Oh iya, oke. kan? Lebih canggih dong aturan. Itu. Tapi dia yang ngintip. Hasil intipannya gua tanya, "Dari mana nih, Bos? Kok tiba-tiba rame?" Ya, Abang kan sering bicara soal pembangunan PLTN di Bangka Belitung. Oh, Itu cek aja perusahaannya, Bang. Perusahaan mana? oke. Itu perusahaan Amerika. Torkon. Torkon. Oh, iya. Nah, itu perusahaan Amerika. Tuh. Jadi, gue tanya nih, saya dong lagi-lagi di balik ini. Dibilang begini, sesuatu yang udah pasti gue tanya, Bang. Tapi di Papua ada uranium nggak sih? Ada, Bos. Bisa jadi Torkon kesana juga dong. Bisa jadi Torkon itu temannya sama Freeport, Bos. Jadi gini, Torkon itu dia Oke. mengelola uranium, Ya, bukan menggali. Jadi oke. pengayaannya untuk jadi energi. Berarti dia punya smelter. Bukan itu PLTN langsung, pembangkit listrik. Oke, udah jadi ini ya. Ya, Udah jadi dia mau bangun itu. power plant ya bahasanya. Iya, power plant. Jadi uranium si Indonesia masuk ke sono. Oh, cuma Torkon aja tuh ya. Torkon, Bos. Gila ya. Nah, Monopoli nggak sih tuh? gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Kalau Biar yang paham aja lah ya. Ya, biar yang paham aja lah. Yang bisa kasih komentar lah nanti di bawah. Jadi bisa jadi nih, karena kan ke depan tuh ada 2 peristiwa politik yang besar. Iya. Pelantikan, Presiden. ya pemerintahan 20 yang Oktober. baru, ya kan? Dan pilkada serentak. Momen-momen rawan. Momen rawan, Bos. Oke. Gue yakin tuh senjata udah ada di Papua semua sekarang. Menarik. Tapi ini terakhir nih, Bos. Gue pengen tahu intipan lo nih. Tadi kita udah ngomong Anton Gobay, dia udah ditangkap. Wilayah jalur logistik peredaran senjata ilegal. Intipan lo nih, gue tanya. Aktivitas mereka sampai saat ini masih berjalan nggak? Masih. Ya? Masih. Oh, kenapa kok belum ditindak sih sampai sekarang? Itu yang gue bilang. Gue takutnya, ya kan, perwira kita nih, ya kan, Indonesia nih kan, Iya. perwira Indonesia sengaja nih, gitu loh, memelihara jaringan ini supaya dapat informasi yang kemudian digunakan untuk momentum politik. Aduh, Cari nama, Bos. Cari Ya. nama. ya kepada Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, ya mohon agak concern lah di persoalan ini. Kasihan nelayan lokal yang keluarganya jadi korban sih. Tapi memang susah, Bos. Ini kan apa ya? Non state ya. Nah, Non state ya. Jadi aktor-aktornya ini kan bingung mau diadili pakai cara apa ya? iya. Gitu. Karena kan ya semua rahasia kan? Iya, Semua rahasia. Jadi memang kita cuma bisa lagi-lagi berharap bahwa ini bisa jadi PR pemerintah ya. iya. Bila perlu ditambah tuh anggaran tuh Iya, untuk nyikat itu semua kan gitu. gue sih setuju kalau memang ada renstra pada seluruh lembaga keamanan untuk memberantas itu sih gue setuju anggaran ditambah. Tapi gue sekali lagi gue berharap tapi hopeless. Hopeless yang dong, gede. jangan hopeless dong. Karena gini men,
Satu-satunya presiden Indonesia yang berhasil nangkep CIA itu cuma Bung Karno, bos. Kita berharap Pak Prabowo ini bisa jadi presiden kedua yang nangkep CIA. Betul, gitu. Yakinlah gua dengan lingkaran-lingkaran beliau, para jenderal yang di sekitar beliau tuh orang-orang yang tangguh dan mumpuni. Merah putih ya. Merah putih. Merah putih, nggak belok-belok, nggak aneh-aneh. Gue yakin sih nanti kalau memang ada CIA bandel pasti ditangkap Pak Prabowo. Iya dong, ngapain-ngapain kita diacak-acak sama mereka kan, gitu. Kita akan kembali lagi di Tips Sani, intip sana, intip sini di episode berikutnya.